Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi azmain. Amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita ucapkan puja dan puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana telah melimpahkan rahmat, taufik, hidayah dan inayahnya kepada kita semua. Dan tak lupa juga salawat berangkaikan salam kita hadiahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena lantaran beliaulah kita mendapat petunjuk melalui ajaran-ajaran Islam, dan dengan demikian kita dapat membedakan mana perkara yang hak dan mana perkara yang batil. Di sini saya akan menyampaikan tausiah saya yang bertemakan merajut uhwah menjaga akidah. Hadirin yang saya hormati, hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Mekah ke Madinah melalui proses yang panjang dan melelahkan, serta membutuhkan perjuangan dan pengorbanan yang begitu besar. Selama 13 tahun beliau berdakwah di Mekah, hanya 12 orang yang mau menerima dan membenarkan risalah Islamiyah yang beliau bawa. Banyak ujian iman untuk menggoncang keyakinan dan akidah kaum muslimin agar kembali pada agama lama, yakni menyembah berhala. Mereka diboikot, dikucilkan dari pergaulan masyarakat, dihina, dicaci maki, dan perilaku yang tidak menyenangkan. Namun, keyakinan yang sudah terpatri kuat dalam hati sanubari umat Islam, mereka membuat istiqomah pada ajaran tauhid yang dibawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tetap memiliki semangat ibadah yang kuat. Nah, peristiwa hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Mekah ke Madinah menjadi peristiwa bersejarah bagi kaum muslimin karena ditetapkan sebagai awal tahun baru Islam 1 Muharram. Nah, tentu banyak harapan yang dicita-citakan, banyak pula tantangan yang diprediksi akan dihadapi umat Islam. Maka momentum tahun baru Islam 1 Muharram 1438 Hijriah sejatinya kita gunakan untuk bermuhasabah dengan satu tujuan, membangun uhwah, menguatkan akidah, serta memompa semangat ibadah kita yang barangkali sudah mulai melemah. Tema ini aktual untuk disampaikan agar umat Islam memiliki motivasi dan semangat untuk mengisi tahun baru Islam 1438 Hijriah dengan agenda positif yang bermanfaat bagi kemajuan dan kemaslahatan umat. Nah, adapun di sini saya mengajak hadirin untuk membincangkan 3 hal tersebut. Yang pertama, menguatkan akidah. Nah, materi dakwah yang pertama sekali disampaikan oleh para Rasulullah kepada umatnya adalah tentang akidah dan tauhid. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran, sesungguhnya kami telah mengutus setiap umat seorang Rasul untuk menyembah Allah dan menjauhi tagut. Nah, dakwah tentang akidah dan tauhid yang disampaikan para Rasul kepada umatnya mengesankan akan pentingnya akidah dan tauhid bagi seorang Muslim untuk meyakini rukun iman yang 6 dan menjadikan Allah sebagai satu-satunya sembahannya. Nah, akidah dan tauhid merupakan pondasi tegaknya agama Islam dan syarat untuk diterimanya amal seorang Muslim. Jika diibaratkan dengan bangunan, akidah dan tauhid adalah pondasinya. Kalau pondasinya kuat, maka bangunan tersebut akan berdiri kokoh, tidak mudah rubuh. Nah, sebaliknya, jika landasannya lemah, maka bangunan tersebut akan gampang hancur. Seorang Muslim yang kuat akidah dan tauhidnya akan menjadi pribadi yang taat, soleh secara sosial terhadap masyarakat, teladan umat, bermanfaat bagi manusia lain, dan menjauhi perbuatan maksiat. Nah, akidah dan tauhid yang terpatri kuat menjadi
motivator utama untuk senantiasa menghiasi diri dengan berbagai amal kebajikan dan berlomba-lomba dalam meningkatkan amal soleh dan menjadikan dunia sebagai ladang amal. Nah, dia tidak akan terpengaruh dengan perubahan zaman modern yang tanpa disadari mengikis keyakinan akidah kita secara perlahan-lahan. Nah, satu contoh, ketika pergantian tahun baru Masehi, umat Islam turut andil meramaikan dan merayakannya dengan pesta kembang api. Tidak sedikit biaya yang dikeluarkan untuk menghabiskan pergantian tahun tersebut. Bahkan tidak sedikit umat Islam yang menghidupkan malam itu dengan berjualan trompet, meniup trompet secara bersama-sama, saling bersahut-sahutan. Hal ini berbanding terbalik ketika terjadi pergantian tahun baru Islam. Suasananya sepi, tidak semeriah tahun baru Masehi. Dari sini kita bisa melihat bagaimana akidah dan rendahnya pemahaman umat Islam terhadap ajaran agamanya. Nah, adapun yang kedua, menguatkan uhwah, yang dimana ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah dari Mekah ke Madinah, hal utama yang beliau lakukan adalah membangun masjid dan mempersaudarakan kaum muhajirin dan ansyar. Nah, hal ini dianggap penting agar mereka saling membantu, mereka saling menghadapi berbagai cobaan serta dapat membangun kota Madinah menjadi lebih baik lagi. Nah, persaudaraan dan persatuan di kalangan intern umat Islam terkadang sulit untuk diwujudkan. Perbedaan aliran dan pemahaman antara satu mazhab dengan mazhab lain terkadang menimbulkan perselisihan dan pertikaian yang tidak kunjung usai. Padahal Tuhan kita satu, kitab suci, nabi, dan kiblat sama. Namun ada di antara yang merasa lebih baik dan meremehkan yang lainnya. Nah, suksesi kepemimpinan kepala daerah yang sebentar lagi akan digelar hendaknya tidak merusak nilai-nilai persaudaraan yang telah dijalin selama ini. Karena itu, jauhkan kampanye hitam, isu, sarana, dan saling menjelekkan antara satu kandidat dengan kandidat lainnya. Nah, jauhkan perbuatan anarkis yang merusak kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara. Jangan ada gesekan kepentingan yang bisa merusak hubungan antara umat beragama. Jangan saling mengejek, saling mencurigai, akhirnya menjadi saling serang menyerang dan bantai membantai. Kita tidak menginginkan hal-hal negatif terjadi di daerah Serambi Mekah yang kita cintai ini. Karena itu, momentum Tahun Baru Islam 1438 Hijriah hendaknya dapat kita jadikan sarana untuk merenung dan berpikir secara jernih, cermat, dan bijaksana akan pentingnya menjalin ukhuwah Islamiyah antar sesama umat Islam maupun menjaga persatuan dan kesatuan antar umat yang berbeda agama. Nah, jika ada perbedaan sejatinya diselesaikan dengan cara bijaksana, dengan mengedepankan musyawarah mufakat. Al-Quran mengajarkan kita untuk menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan, menjauhi perselisihan dan perpecahan. Sebagaimana firman Allah, dan berpegang teguhlah kamu pada tali agama Allah dan janganlah bercerai-berai. Quran Surah Ali Imran ayat 103. Nah, adapun yang terakhir yaitu menguatkan semangat ibadah. Ibadah dalam pandangan ulama tauhid mencakup semua perbuatan yang disukai dan diridhoi Allah, baik dilakukan secara terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi, melalui lisan atau perbuatan. Nah, dari penjelasan ringkas ini, ternyata ibadah memiliki ruang lingkup yang sangat luas. Dari mulai kita tidur, kemudian melakukan aktivitas harian, lalu kita tidur kembali, semuanya dapat dijadikan ladang ibadah. Maka niatkan semua aktivitas kebaikan yang kita laksanakan bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran telah menegaskan bahwa tujuan hidup manusia untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tidaklah aku jadikan jin dan manusia kecuali untuk mengabdi kepadaku. Quran Surah Az-Zariyat ayat 56. Maka jadilah kita abdi Tuhan yang taat dan patuh serta mengikhlaskan seluruh aktivitas hidup untuk mendapatkan ridhonya, sebagaimana ikrar yang kita ucapkan ketika sholat.
Inna sholati wa nusuki wa mayaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya solatku, sembelihanku, hidup dan matiku akan kuserahkan kepada Tuhan semesta alam. Maka mari kita pergunakan waktu singkat yang diberikan Allah untuk meningkatkan amal kebajikan. Jadikan alam kedua yang sedang kita jalani menjadi ladang amal yang dapat menyelamatkan kita dari panas api neraka dan membawa kita menuju gerbang kebahagiaan akhirat. Semoga apa yang kita cita-citakan di tahun baru Islam 1438 Hijriah untuk membangun uhwah, menguatkan akidah, dan semangat menjalankan ibadah mendapat ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.